Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ratnanisi. Saya dari D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses laktasi dan menyusui. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi payudara. Payudara atau mamae atau yang biasa kita sebut dengan susu adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada, dan fungsinya yaitu memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Payudara memiliki 3 bagian. Yang pertama ada korpus atau badan, yaitu bagian yang besar. Yang kedua ada areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Dan bagian ketiga ada papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di pucuk payudara. Di sini saya tampilkan gambar mengenai anatomi payudara. Selanjutnya ada laktasi. Laktasi atau menyusui adalah suatu proses di mana seseorang bayi menerima air susu dari payudara ibu. Menyusui yang dikategorikan ASI eksklusif adalah gerakan menghisap dan menelan dari mulut sang bayi langsung ke puting susu ibu. Lalu fisiologi laktasi ada 2, yang pertama ada refleks penghasilan ASI dan yang kedua refleks let down. Apa sih refleks penghasilan ASI? Pada refleks penghasilan ASI, hormon yang berpengaruh dalam penghasilan ASI adalah hormon prolaktin yang disekresi oleh kelenjar hipotesis anterior yang distimulasi oleh PRH. Di hipotalamus. Lalu refleks aliran atau down bersama dengan pembentukan prolaktin atau hipofisis atau anterior. Rangsangan yang berasal dari isapan bayi akan menghasilkan rangsangan saraf yang dilanjutkan ke dalam kelenjar hipofisis posterior. Akibatnya, hipofisis posterior menghasilkan 7 oksitosin yang menyebabkan sel-sel myopetalin di sekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong air susu masuk ke pembuluh lakterer, sehingga lebih banyak air susu yang mengalir keluar. Selanjutnya, dukungan bidan dalam pemberian ASI. Peranan bidan yaitu yang pertama, meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibunya. Yang kedua, membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri. Lalu, bidan dapat memberikan dukungan dalam pemberian ASI dengan cara yang pertama, membiarkan bayi bersama ibunya segera sesudah lahir selama beberapa jam pertama. Lalu, mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk mencegah masalah umum yang timbul. Membantu ibu pada waktu pertama kali pemberian ASI, menempatkan bayi di dekat ibu pada kamar yang sama, memberikan ASI pada bayi sesering mungkin, memberikan kolostrum dan ASI, dan menghindari susu botol dan dotempeng. Selanjutnya, apa sih komposisi gizi dalam ASI? Yang pertama ada air, yang kedua ada kolostrum, yang ketiga ada protein, lalu lemak, kartinin, vitamin, dan juga mineral. Air dalam ASI mengandung 87,5%. Kolostrum merupakan ASI yang keluar pertama kali pada 1-5 hari pasca melahirkan. Kolostrum yang berwarna kekuningan ini mengandung hemoglobin A yang tinggi, jadi sangat penting menyusui sejak bayi lahir. Karbohidrat adalah utama dalam ASI. Laktosa berfungsi sebagai energi untuk otak. Protein penting yang terkandung dalam ASI yaitu whey dan kasein. Kandungan whey pada ASI lebih tinggi dibandingkan susu formula. Lemak pada ASI berfungsi untuk pertumbuhan otak. ASI kaya akan lemak omega 3 dan omega 6. ASI juga mengandung zat penting untuk otak yaitu DHA dan ARA. ASI juga mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang dibandingkan susu sapi. Kartinin yang terkandung dalam ASI memiliki peran membantu proses pertumbuhan energi. Lalu vitamin dan mineral ASI juga kaya akan vitamin dan mineral. Vitamin E berfungsi untuk ketahanan sel darah merah. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama, asupan makanan itu jelas sangat dibutuhkan. Lalu kondisi psikis, lalu perawatan payudara, frekuensi bayi menyusu, bayi kurang bisa mengisi ASI, pengaruh obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda bayi yang cukup ASI? Yang pertama, bisa dilihat dari payudara terasa lebih lembut setelah menyusui, bayi tampak tenang dan kenyang setelah menyusu, berat bayi bertambah, bayi buang air kecil 6-8 kali per hari,
Bayi sering menyusu, bayi terlihat ceria dan aktif ketika bangun tidur, ASI ditelan dengan baik, dan warna fesesnya kuning, urinnya pun berwarna jernih. Selanjutnya ada tanda bayi yang kurang ASI, yaitu berat badan bayi turun secara terus-menerus, popok bayi tetap kering selama 4-6 jam. Setelah 5 hari kelahiran, feses bayi berwarna gelap dan sedikit. Urin bayi berwarna sangat gelap, bayi sering rewel dan lesu. Mulut atau mata bayi tampak kering, bayi terlihat tidak kenyang. Payudara ibu juga tidak terasa lembut setelah menyusui. Dan bayi tidak terdengar menelan saat menyusui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu ke bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan tidak diberikan makanan atau minuman lainnya, termasuk air putih. Baru setelah usia bayi 6 bulan, boleh mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan lain, dengan tetap memberikan ASI. Hal ini disebut sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI. Itulah mengapa sebaiknya pemberian ASI masih terus dilanjutkan sampai bayi genap berusia 2 tahun. Namun, pemberian ASI ketika usia bayi lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu tidak lagi dinamakan ASI eksklusif. Selanjutnya, IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu proses untuk pemberian ASI segera setelah bayi dilahirkan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu 30 menit sampai 1 jam pasca persalinan. IMD adalah awal yang tepat bagi Anda dan bayi untuk memulai ASI eksklusif atau sebelum memulai proses menyusui yang sesungguhnya. Proses ini adalah proses yang sederhana. Setelah tubuh bayi dibersihkan dan diperiksa kondisi kesehatannya, dokter atau tim medis akan langsung meletakkan bayi ke atas dada Anda. Selanjutnya, cara menyusui yang baik bisa dilihat dari posisi saat ibu menyusui, harus diposisikan senyaman mungkin. Lalu bagaimana cara mengikat bayi? Contohnya bisa dilakukan dengan gosokkan puting payudara secara lembut ke bagian pipi dan mulut bayi untuk memancing perhatian dan daya penciuman bayi. Selanjutnya bisa menggunakan cara mengisap puting. Saat bayi mulai siap mengisap ASI, bantu dengan cara menawarkan puting dengan cepat tapi tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, membantu bayi supaya ASI bisa diisap dengan lancar. Bunda boleh menggunakan jari telunjuk dan jari tengah atau seperti pembentuk V atau angka 2 tepat di antara puting. Lalu, Bunda harus tahu kapan waktunya berhenti. Sesi menyusui umumnya berjalan antara 20-30 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.